pagi menjelang siang hari ini ya. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan beberapa lantunan murotal untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Dan akan acara kita selanjutnya insya Allah kita akan sama-sama mengikuti satu buah kajian bersama Al-Ustadz Ayif Syafruddin Hafidhullah Ta'ala dengan tema Ayah Bunda Aku Ingin Masuk Surga ya. Dan sekaligus saya Anggip mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan kesalahan saya selama menemani Anda semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan dan saya bertobat atas segala khilaf dan kesalahan saya. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ayat ini, ayat ke-6 dari surat At-Tahrim, mengingatkan kepada kita semua perihal keselamatan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Keselamatan dari siksa api neraka. Disebutkan oleh Al-Hafidh Asy-Syaukani rahimahullah di dalam karya beliau Fathul Qadir, dinukilkan pernyataan Ali bin Abi Thalib ketika memberikan penjelasan tentang firman Allah atau tentang ayat qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian
dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Qala, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara, qala allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Ajarilah diri kalian dan keluarga kalian tentang kebaikan, dan wa'addibuhum, ya, tanamkan adab kepada mereka. Inilah penjelasan salafuna saleh, sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menjelaskan tentang makna ayat dari surat At-Tahrim ayat ke-6 ini, perihal pentingnya kita mengajarkan kepada diri kita sendiri, keluarga kita, berkenaan dengan al-khair, berkenaan dengan kebaikan. Dan tentu saja menanamkan adab baik kepada diri kita dan juga kepada orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita, baik itu istri ataupun anak-anak kita. Hal yang sama disampaikan pula oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika memberikan penjelasan tentang ayat ke-6 dari surat At-Tahrim ini. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, addibuhum wa'allimuhum, yaitu ajari adab mereka, tanamkan adab kepada mereka, wa'allimuhum, dan ajari mereka. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang memberikan penjelasan kepada kita betapa pentingnya kita mengawal, membimbing, mengarahkan diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita, terutama istri dan anak-anak kita. Maka sebagai seorang pemimpin keluarga, tentu tidak boleh menafikan amanah ini. Amanah untuk memberikan bimbingan, irsyad wal bayan, bimbingan dan penjelasan, pengarahan kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Terkhusus dalam masalah pendidikan anak, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat harus mendapatkan perhatian secara seksama dari kita semua. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita adalah anak-anak yang dipersiapkan, generasi yang dipersiapkan untuk menghadapi masa mendatang. Menghadapi masa yang tentu berbeda dengan masa kehidupan kita sekarang. Karenanya penting sekali bagi anak-anak kita untuk senantiasa dibekali oleh kita dengan bekal keilmuan yang tentu saja mencukupi tentunya. Kita perhatikan bagaimana para anbiya di dalam memberikan perhatian kepada anak-anak. Kalau kita perhatikan misalnya, bagaimana para anbiya memperhatikan anak-anak mereka untuk senantiasa memperhatikan tentang nilai-nilai kebenaran. Kita perhatikan misalnya Nabi SAW begitu besar perhatiannya kepada anak-anak.
Anak-anak kaum muslimin beliau perhatikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke perkampungan Ansar, beliau memperhatikan anak-anak kaum Ansar. Bahkan di dalam hadis yang sahih diungkapkan, beliau memberi salam kepada anak-anak tersebut, beliau mengusap kepala anak-anak tersebut, dan beliau mendoakan anak-anak tersebut. Ini adalah bentuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berkunjung ke perkampungan Ansar, disebutkan dalam hadis tersebut, wa yusallim ala sibyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada anak-anak kaum Ansar. Wa yamsahu ru'usahum. Demikian juga disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala anak-anak Ansar tersebut. Dan di dalam riwayat An-Nasai disebutkan wa yad'u lahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, anak-anak Ansar. Ini bentuk al-inayah, bentuk perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Bahkan di dalam hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pun diungkapkan, diceritakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk memberikan nasihat. Ini adalah bentuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas. Hadisnya yang terkenal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ihfadullah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya gulam, u'allimuka kalimat. Wahai gulam, ini sebutan panggilan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Aku akan mengajari engkau beberapa kalimat. Ini menunjukkan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub. Kalau kita menelisik ke masa sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati bagaimana Nabi Yakub memperhatikan anak-anaknya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kalian menjadi saksi saat Nabi Yakub alaihi salatu wassalam mendekati kematian? Idh qala li bani, ketika itu Nabi Yakub menyatakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Qalu, mereka anak-anak itu menjawab, anak-anaknya Nabi Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Kami akan beribadah kepada ilah engkau, kepada Tuhanmu, Tuhannya para bapa engkau, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilah yang satu, sesembahan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini bentuk perhatian Nabi Yakub terhadap anak-anaknya. Dan banyak lagi yang lainnya
kalau kita mempelajari bahwasannya mereka adalah orang-orang yang begitu ya, perhatian kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, khususnya adalah anak-anak mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Kita sebagai seorang ayah tentu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita pimpin kepada istri kita, anak-anak kita. Ya, semua itu tentu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Oleh karena itu, sebagai orang yang diberi amanah, diberi tanggung jawab untuk mengarahkan, memberikan bimbingan, irsyad wal bayan kepada anak-anak kita, perlu untuk senantiasa memperhatikan apa yang harus dilakukan terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kemudian anak-anak itu ditelantarkan. Ya. Ditelantarkan artinya ya, bisa ditelantarkan secara maknawi atau ditelantarkan memang secara fisik. Ya. Kedua-duanya bisa terjadi. Ditelantarkan secara maknawi, ya, secara fisik diperhatikan, makannya, pakaiannya diperhatikan. Tetapi ketika anak itu ya, tumbuh, tidak ada perhatian untuk dibekali agama, untuk kemudian diajak ke majelis ta'lim, untuk kemudian diajari sholat, ya, untuk kemudian diajari bagaimana ia supaya mendapatkan atau memiliki adab akhlak yang baik dan seterusnya. Ya, ini adalah bentuk perhatian bimbingan yang secara maknawi. Ya, mendapatkan perhatian tetapi hanya secara fisik saja. Nah, yang lebih parah adalah perhatian terhadap fisik juga tidak dilakukan, perhatian secara maknawi pun tidak dilakukan pula. Ini adalah melepaskan tanggung jawab dengan begitu saja. Artinya anak-anak itu dibiarkan tanpa mendapatkan bimbingan, tanpa mendapatkan ya, arahan dari orang tuanya. Maka ya, penting bagi orang tua untuk senantiasa ya, memperhatikan keadaan anak-anak. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Dalam surat Thaha ayat 132. Dan perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabar untuk menunaikannya. Ya, kami tidak meminta kepada engkau rizki, kamilah yang memberi rizki kepada engkau, dan akibat itu hanya bagi orang yang bertakwa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam sebuah hadis yang sahih memerintahkan kepada kita, kepada para orang tua untuk benar-benar memberikan pelajaran, pendidikan kepada anak-anaknya. Dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis-shalah lis-sab'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ya. Perintahkan oleh kalian ya, kepada anak-anak kalian untuk menegakkan salat saat anak itu berumur 7 tahun. Dan kemudian pukullah
anak tersebut bila tidak mau untuk menegakkan sholat, dipukul ketika anak itu sudah menginjak usia 10 tahun. Dan pisahkanlah di antara mereka tempat tidurnya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun ayat yang tadi surat Toha 132 adalah merupakan perintah kepada orang tua untuk memberikan pelajaran, pendidikan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak itu tidak semata diperhatikan secara fisik saja. Kebutuhan-kebutuhan jasmaninya dipenuhi, pakaiannya, makanannya dipenuhi. Tapi lebih dari itu, sebagai orang tua memperhatikan pula aspek yang bersifat imaterial. Memperhatikan tentang asupan ilmunya yang ditanamkan kepada anak-anak. Asupan tentang adab, tentang akhlak, tentang akidah, tentang tauhid, atau yang lainnya. Itu semua adalah tanggung jawab orang tua untuk memberikannya. Nah, tatkala orang tua tidak mampu karena keterbatasan ilmu, keterbatasan kesempatan, sehingga anak itu diserahkan kepada lembaga pendidikan. Dalam hal ini, lembaga pendidikan adalah merupakan partner bagi orang tua. Partner untuk menggantikan sementara posisi orang tua di dalam memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan, terutama dalam hal memberikan pembelajaran tentang keilmuan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah din, masalah agama. Nah, sebagai partner tentu kita harus memperhatikan, kita juga harus sungguh-sungguh. Jangan lantas kemudian anak sudah di pondok, kemudian kita, sudah itu urusannya pondok. Tidak demikian. Kita sebagai orang tua tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak. Anak ditempatkan di pondok bukan lantas orang tua bersenang-senang, lantas kemudian orang tua cuci tangan. Tidak demikian. Justru ketika anak kita di pondok, kita harus lebih banyak lagi memberikan perhatian kepada anak. Ada kesempatan telepon anak itu, ditanya. Kesempatan itu harus digunakan. Ada kesempatan tengok anak tersebut. Jangan sampai kemudian anak merasa dibuang, dimasukkan ke pondok, merasa anak itu dibuang dari rumahnya, dari kehidupan keluarganya. Na'udzubillah yang semacam ini. Maka walaupun anak-anak kita ada di pondok, perhatian kita justru harus lebih besar. Karena mereka jauh dari kita, maka kita yang harus mendekat. Kita harus yang mendekat. Kita yang harus mengayomi. Kita yang harus kemudian menengok. Bukan kemudian setelah anak itu di pondok, kemudian kita seakan-akan membuangnya. Na'udzubillah. Bukan seperti itu sikap orang tua yang baik. Berikan perhatian yang benar-benar kepada anak-anak kita yang sedang belajar ilmu din, yang sedang belajar ilmu agama. Syukur kalau kita juga memberikan perhatian kepada keadaan pondok. Ada kelebihan rezeki, apa yang bisa kita berikan untuk kemajuan pondok. Jangan lantas kemudian, itu urusan ustadznya, itu urusan yayasannya. Itu adalah perkara yang tidak baik. Justru kita ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kita tolong menolong dalam perbuatan yang baik dan perbuatan takwa. Justru ini kesempatan kita untuk bisa beramal. Justru ini kesempatan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan-kebaikan itu tentu saja akan kita petik nanti di akhirat. Kita akan petik di akhirat nanti. Itu kita harus berpikir demikian. Sehingga kita tidak kemudian melalaikan begitu saja kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua manakala anak itu sudah berada di pondok. Ingatlah tadi beberapa ayat, beberapa hadis yang sempat disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Hendaknya itu menjadi perhatian kita.
Bagaimanapun juga pendidikan anak itu adalah pendidikan yang akan mengantarkan anak itu menjadi anak-anak yang soleh. Tidak akan rugi ketika anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Kenapa demikian? Karena dia nanti yang akan terus mendoakan kita. Dia yang akan terus mendoakan kita. Maka kesempatan yang emas, kesempatan yang benar-benar baik, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Karena anak itu, sebagaimana tadi disebutkan, adalah merupakan investasi bagi dakwah, bagi masa depan kita, dan juga tentu bagi kehidupan akhirat kita. Ya. Karenanya, sekali lagi, penting bagi kita untuk senantiasa memberikan perhatian yang baik kepada anak-anak kita. Jangan kemudian disia-siakan. Jangan kemudian mereka disia-siakan. Ya, disia-siakan, tidak diberi pendidikan ya, tentang adab, ya, tidak diberikan pendidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ya, akidah, dengan tauhid, tapi ya, disia-siakan artinya tidak kemudian ia dibimbing dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita. Ya, ingatlah bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan kita bahwasannya anak-anak itu kelak akan menjadi ya, sesuatu yang bisa dengan sebab anak kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ya, hal yang demikian ini bisa menjadi bahan pencerahan bagi kita. Ya, betapa pentingnya kita memperhatikan anak-anak kita. Dan tentu saja ya, kita sebagai orang tua harus sering mendoakan anak-anak kita. Ya, harus sering mendoakan anak-anak kita, karena kita yakin bahwasannya kita sebagai orang tua banyak sekali memiliki keterbatasan, banyak sekali memiliki kekurangan. Ya. Karenanya kita banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mendidik anak-anak kita. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang lemah, yang tidak memiliki daya upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doakanlah anak-anak kita. Doakanlah anak-anak kita. Sebagaimana juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak-anak Ansor, sebagaimana pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana pula Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, semuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sedemikian ya, sedemikian kuat mendoakan anak-anak. Nah, ini adalah contoh yang ya, sangat penting untuk kita tiru ya, bahwasannya doa kita itu sangat-sangat untuk selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sehingga di dalam mendidik anak-anak kita,
kita mendapatkan kemudahan, kita mendapatkan taufik, ya, mendapatkan hidayatul taufik, mendapatkan keberkahan, dan tentu saja kita berharap bahwasanya anak-anak yang ada, anak-anak kita ini benar-benar ya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berguna bagi agamanya, bagi masyarakatnya, bagi kaum muslimin, dan tentu saja bagi orang tuanya. Ya, meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia, anak-anak tetap selalu mendoakan kepada orang tuanya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat kita inginkan, kita cita-citakan, di mana seorang anak senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang tuanya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Jika demikian, mudah-mudahan ya, apa yang kita didikkan kepada, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita tidaklah sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah kita panjatkan. Semoga salawat Rasulullah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Ya, masih pada edisi hari Kamis 21 September 2023 Masehi atau bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Dan baru saja kita putarkan satu buah rekaman kajian tematik bersama Ustaz Ayyif Safruddin Hafidhullah Ta'ala, yaitu dengan tema Ayah Bunda Aku Ingin Masuk Surga. Masya Allah, tema yang sangat menarik. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa masuk ke dalam jannahnya, amin. Dan untuk acara berikutnya kita akan siarkan langsung secara live dari Masjid Abu Bakar Siddiq ya, radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu sebuah kajian santri kitab Adabul Mufrad bersama Ustaz Ibrahim As-Sewed hafidhahullah ta'ala. Untuk menunggu acara berikutnya, insyaallah ta'ala kita akan menemani Anda dengan selingan-selingan murotal berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fiikum.